Hewan ini mempunyai rauman yang ikonik, badan kekar yang memiliki bobot hingga setara dengan anak sapi dewasa, insting berburu yang baik, menempatkan posisinya di atas puncak rantai makanan. Ia juga mendapatkan gelar Sang Raja Rimba, dan inilah dia, The Lions, King of Savannah. Habitat singa tersebar di sabana dan padang rumput Afrika. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut pride, yang terdiri dari beberapa betina, anak-anak mereka, dan satu atau lebih jantan. Singa jantan memiliki peran penting dalam melindungi wilayah dan anggota kelompoknya. Singa adalah predator yang sangat efektif. Mereka memiliki kecepatan berlari yang tinggi dan kemampuan berburu yang luar biasa. Singa betina biasanya melakukan pekerjaan memburu menggunakan strategi dan kerjasama untuk menangkap mangsa. Singa memiliki struktur sosial yang kompleks. Mereka memiliki hierarki yang jelas, dengan singa jantan dominan memimpin kelompok. Singa betina juga memiliki peran penting dalam menjaga anak-anak dan mempertahankan wilayah. Selama periode Neolitikum, singa tersebar di seluruh Afrika dan Eurasia, dari Eropa Tenggara hingga India. Nenek moyang singa modern hidup lebih dari 500.000 tahun yang lalu. Singa ini berevolusi dari nenek moyang yang sebelumnya hidup bersama dengan kucing besar lainnya dan akhirnya beradaptasi dengan lanskap Afrika. Nenek moyang singa ini juga memiliki hubungan evolusi dengan singa gua dan tidak mengalami hibridasi atau perkawinan di kemudian hari. Singa modern berevolusi dari nenek moyang yang dikenal sebagai Panthera leopocyles. Singa berasal dari keluarga Palidae atau kucing besar. Singa berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan Afrika, dan di sanalah singa berevolusi menjadi berbagai subspesies termasuk singa Afrika, singa Asia, dan singa gua. Studi genetik menunjukkan bahwa singa berevolusi di Afrika Timur dan Selatan dan berdiversifikasi menjadi beberapa subspesies. Hasil dari evolusi subspesies melahirkan keragaman genetik yang berbeda meski memiliki nenek moyang yang sama. Salah satu contohnya adalah singa Asia. Singa Asia memiliki tingkat keragaman genetik yang rendah dibandingkan dengan singa Afrika, yang menyebabkan sperma dan testosteron singa Asia jantan 10 kali lebih rendah. Singa adalah predator puncak yang memainkan peran penting dalam ekosistem Afrika. Pemahaman tentang sejarah evolusi singa sangat penting untuk upaya konservasi mereka dan pemeliharaan keseimbangan ekosistem. Sebagian besar singa berada di benua Afrika dan sebagian lainnya hidup di wilayah India, Kenya, dan Burma. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok dan biasanya kelompok hewan ini terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Adanya kelompok ini untuk membantu menjaga daerah kekuasaannya dari kelompok singa lainnya. Kawasan teritorial singa lumayan membentang cukup jauh karena spektrum mangsanya yang luas. Kelompok singa ini terdiri dari satu singa jantan dan beberapa betina yang selalu siap melayani sang jantan. Jika musim kawin tiba, sang jantan bisa melakukan perkawinan dengan beberapa betina dari kelompoknya. Tak hanya itu, ketika kelompok singa ini melakukan perburuan, biasanya sang jantan hanya mengawasi situasi dari jauh. Dan para betina lah yang melakukan perburuan, dan setelah mendapatkan mangsanya, sang jantanlah yang berhak makan buruan itu lebih dulu. Untuk singa jantan yang nomaden independen hidup di luar kelompok, tentu ia berburu sendiri atau merebut makanan dari hewan lain. Jika dalam kelompok, singa jantan yang menjadi alfa akan mengawasi para betina yang sedang melakukan perburuan. Jika ada ancaman, sang jantan akan turun tangan seperti serangan dari hyena maupun singa dari kelompok lain. Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa dibandingkan kucing besar lainnya. Usia atau umur singa antara 10-15 tahun di alam bebas. Akan tetapi jika dalam penangkaran memungkinkan hidup lebih dari 20 tahun lamanya. Singa betina biasanya mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 3 hingga 4 tahun, sedangkan singa jantan pada usia 4 hingga 5 tahun.
Namun usia reproduksi yang ideal untuk singa betina adalah antara 4 hingga 12 tahun. Sedangkan untuk singa jantan adalah antara 5 hingga 10 tahun. Singa betina memiliki masa kehamilan sekitar 100 hari, yang jika dihitung dalam bulan adalah sekitar 3,5 hingga 4 bulan. Setelah masa kehamilan tersebut, singa betina akan melahirkan anak-anak singa yang biasanya berjumlah 2 hingga 6 ekor. Anak singa biasanya tinggal dengan induknya selama sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Selama periode ini mereka belajar keterampilan penting seperti berburu, berkelahi, dan berinteraksi sosial dengan anggota kelompok lainnya. Setelah mencapai usia sekitar 1,5 hingga 2 tahun, anak singa jantan biasanya akan meninggalkan kelompok induknya dan mencari kelompok baru untuk bergabung atau mencoba membentuk kelompok sendiri. Sementara itu, anak singa betina seringkali tetap tinggal dengan kelompok induknya dan membantu merawat anak-anak yang lebih muda. Namun perlu diingat bahwa durasi anak singa tinggal dengan induknya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan makanan, kondisi lingkungan, dan struktur sosial kelompok singa. Singa muda dapat kali menunjukkan perilaku mengintai pada usia sekitar 3 bulan. Saat mendekati usia 2 tahun, singa tunggal mampu membunuh zebra dan wildebeest. Sedangkan mangsa yang lebih besar seperti kerbau dan hewan lainnya yang lebih beresiko seperti anak gajah dewasa. Dalam perburuan pada umumnya masing-masing singa betina mempunyai posisinya yang disukai dalam kelompoknya, yaitu mengintai mangsanya di sayapnya masing-masing, mengendap-endap lalu menyerang, atau bergerak dalam jarak yang lebih kecil di tengah kelompok dan menangkap mangsanya yang melarikan diri dari singa betina lainnya. Sebagian singa jantan memang tidak berpartisipasi dalam perburuan kelompok, namun beberapa bukti menunjukkan bahwa jantan sama suksesnya dengan betina. Mereka biasanya adalah pemburu tunggal yang menyergap mangsanya di hutan semak kecil. Mereka mungkin ikut berburu mangsa besar yang bergerak lambat dan hewan yang tidak dapat dilumpuhkan oleh singa betina seperti kerbau, kuda nil, dan bahkan anak gajah dewasa. Singa yang hidup di luar kelompok terkadang suka mengais bangkai ketika ada kesempatan. Mengais hewan yang mati karena sebab alami seperti penyakit atau hewan yang dibunuh oleh predator lain. Bangkai diperkirakan menjadi makanan utama singa. Ketika satu atau lebih pejantan baru menyingkirkan pejantan sebelumnya yang terkait dengan suatu kelompok, pemenang seringkali membunuh anak-anaknya yang masih kecil, mungkin karena betina tidak menjadi subur dan reseptif sampai anak-anaknya dewasa atau mati. Betina seringkali dengan gigih membela anak dari pejantan yang mengambil alih kekuasaan. Namun jarang berhasil kecuali jika kelompoknya yang terdiri 3 atau 4 induk dalam satu kelompok bergabung melawan si pejantan. Anak singa juga mati karena kelaparan dan ditelantarkan serta dimangsa oleh macan tutul, hyena, dan anjing liar. Anak singa jantan tidak diikut sertakan dalam kelompok keibuan ketika mereka mencapai kedewasaan pada usia sekitar 2 atau 3 tahun. Sementara beberapa betina mungkin meninggalkan habitatnya ketika mereka mencapai usia 2 tahun. Saat singa jantan baru mengambil alih suatu kelompok, remaja baik jantan maupun betina dapat diusir. Singa Asia dan singa Afrika memiliki perbedaan tak hanya dari segi genetik tetapi dari segi fisik dan perilaku sosial. Singa Asia lebih agresif dibandingkan singa Afrika. Kalau gak percaya, silahkan datang ke India, cari singa lalu tarik ekornya. Saya yakin Anda akan terkenal dan masuk BBC News. Pasukan singa Asia berbeda dalam komposisi kelompok. Singa Asia jantan hidup menyendiri atau bergaul dengan 3 jantan atau lebih, membentuk kelompok yang longgar. Sedangkan singa betina bergaul dengan hingga 12 betina lainnya, membentuk kelompok yang lebih kuat bersama dengan anak-anaknya. Singa betina dan jantan hanya bergaul saat kawin. Koalisi singa jantan menguasai wilayah lebih lama dibandingkan singa tunggal. Pejantan dalam koalisi 3 atau 4 individu menunjukkan hierarki yang jelas, di mana satu pejantan mendominasi yang lainnya dan lebih sering kawin.
Dan inilah singa Sapo yang terkenal karena telah memangsa puluhan bahkan ratusan pekerja pembangunan jalur rel di tahun 1800-an. Mungkin di next video akan saya bahas khusus tentang singa Sapo. Biar tidak ketinggalan dengan videonya, jangan lupa subscribe. Singa Afrika dan singa Asia jumlahnya terus menurun dari tahun 1941 menurut UICN, terutama singa Asia yang intens konflik dengan manusia karena habitat mereka tidak seluas singa Afrika. Kekurangan makanan akibat berkurangnya habitat oleh manusia yang terus-menerus mengeksploitasi alam, mempersempit habitat singa Asia, memaksa mereka dekat dengan manusia, ditambah di sana ada hewan ternak. Sering kali pertemuan antara singa dan manusia berakhir dengan pembantaian oleh manusia. Meski undang-undang dan aturan telah diterapkan, pembunuhan terhadap singa Asia masih sering terjadi disengaja maupun tidak. Di balik konflik antara manusia dengan singa masih saja dijejali oleh tangan-tangan kotor yang lebih serakah dibandingkan singa, yaitu manusia. Mereka sengaja membunuh untuk kepentingan kantong pribadi. Akankah nasib singa Asia sama seperti harimau Sumatera dan Jawa? Entahlah, hanya alam yang tahu. Oke guys, video kali ini sampai sini dulu. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Salam melestari.